Beri tepuk tangan sekali lagi buat Rektor Unisba Blitar. Monggo Bapak. Atur nuwun Pak. Ya. Bapak Dr. Anda Subiantoro MSI. Ya, untuk berikutnya sambutan dari Presdir TDA. Ye, 6.0. 6.0. 6.0. Ini owner Malang Straddle. Malang Straddle ya. Siapa Bul? Ini langsung saja beri tepuk tangan yang meriah buat Samdeka. Ini sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Citra Anak Bangsa Bapak Hidayatur Rahman, yang terhormat Rektor Universitas Islam Blitar Bapak Dr. Anda Subiantoro, yang terhormat Kepala Perwakilan BI Jatim Bapak Divi, yang saya hormati pula Bapak Musni, Kepala Bank Indonesia Kediri, serta Pak Mustafa Ramdhani, Ketua Majelis Wali Amanah Tangan di Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 2 hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pesta wirausaha yang pertama di tahun ini 2020 di Blitar. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwasannya pesta wirausaha di Blitar ini adalah rangkaian acara pesta wirausaha yang insya Allah nanti gongnya ada di tahun 2021 yang akan kita selenggarakan secara nasional. Jadi pesta wirausaha sudah kami jalankan dari tahun kemarin ya, mulai dari kota Bima, kota-kota yang lain, Medan terakhir, dan baru mengawali tahun ini ada di Blitar. Terima kasih sekali Pak atas supportnya, Unisba yang mensupport kami. Saya rasa Unisba punya visi yang sama dengan kami, menjadikan entrepreneur university gitu Pak ya, visinya. Ini visi yang sama dengan yang kami jalankan di komunitas tangan di atas. Bagaimana kami bisa ikut berkontribusi, melahirkan banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia demi perekonomian Indonesia yang lebih baik, saya kira. Bapak Ibu yang terhormat, mungkin saya jelaskan sedikit tentang komunitas tangan di atas. Jadi kami ini sudah ada sejak tahun 2006, yang seperti tadi ada di video. 2006 member kami kurang lebih di bawah 50 orang. Dan semuanya masih pengusaha-pengusaha yang sangat kecil sekali, mikro ya, bahkan mikro tahun itu. Kemudian kami berkembang sampai sekarang ini sudah 13 tahun. Dan alhamdulillah kalau boleh dikatakan sekarang menjadi komunitas entrepreneur terbesar di Indonesia. Dengan jangkauan 95 kota di Indonesia dan 6 negara. Member kami lebih dari 50.000 UKM di seluruh Indonesia dan di 6 negara. Maka kepengurusan saat ini, kepengurusan TDA yang ke-6, saya diberi amanah menjadi Presiden TDA yang ke-6. Kami ingin sekali membuat narasi besar tentang kolaborasi untuk negeri. Jadi kalau kita melihat 5-6 tahun terakhir ini kondisi memang tidak terlalu bagus, maka kami berpikir bagaimana kita ini sebagai pengusaha UKM dan pengusaha besar bisa saling berkolaborasi Pak. Dari kolaborasi-kolaborasi itulah tercipta bisnis-bisnis baru yang sangat luar biasa. Itu tentang TDA 6, dan karena hari ini kita menempati Unisba, maka perkenalkan saya juga menceritakan sedikit tentang TDA Kampus yang telah kami inisiasi juga. Jadi kami ada subdivisi namanya TDA Kampus. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini bisa bergabung di sana dan berjejaring dengan teman-teman TDA Kampus seluruh Indonesia. Kebetulan sekarang ketua TDA Kampus dari teman kita dari IPB. TDA Kampus yang kami harapkan di kepengurusan kali ini, kami sangat memahami bahwasanya TDA Kampus, kampus-kampus di Indonesia sangat berperan penting ya.
terhadap kesuksesan Indonesia di masa mendatang. Salah satunya adalah hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh kampus-kampus di Indonesia. Hasil-hasil riset ini yang kami kira sekarang, yang kami pelajari, kami telaah, sungguh sayang sekali riset-riset yang dihasilkan oleh kampus hanya berputar di kampus itu sendiri. Belum diimplementasi sampai kepada masyarakat luas. Padahal dana untuk pengembangan riset ini sangatlah besar, begitu ya Pak Rektor ya. Dananya sangat besar, kemudian support dari kampus juga sangat luar biasa, tapi sayangnya saat hasil riset itu sudah jadi, hanya sekedar menjadi tugas akhir mata kuliah siswa aja. Jadi tidak sampai teraplikasi pada industri. Nah ini kami ingin tangan di atas, TDA kampus yang bekerja sama dengan TDA daerah, bisa memanfaatkan peluang ini. Apa-apa saja hasil riset dari kampus-kampus yang bagus, yang bisa kita implementasikan langsung kepada industri terkait. Kami sedang membuat ekosistemnya, bagaimana para mahasiswa yang mempunyai ide-ide luar biasa, yang mempunyai hasil riset luar biasa, bisa tersalurkan ke sana dengan bridging melalui TDA. Kami bisa mengundang investor-investor yang siap dengan presentasi teman-teman mahasiswa untuk mempresentasikan hasil risetnya. Kemudian kami juga bisa mengarahkan hasil riset ini kepada industri tertentu. Sehingga hasil riset teman-teman tidak hanya berputar di kampus, tapi bisa diimplementasi ke industri yang lebih serius. Dengan begitu, insya Allah ini salah satu kontribusi kita ya, TDA kampus berkontribusi untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan menikmati acara 2 hari ini, kita sama-sama menimba ilmu. Semoga dari kota kecil Blitar ini tercipta banyak pengusaha-pengusaha yang luar biasa yang mampu membangun peradaban Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Samdeka. Wah, ini Presiden TDA. Keren ya? Keren. Ganteng Masya Allah. Aku terinspirasi. Aku apa-apa yang maju, siapa-siapa kok ganteng. Aku terinspirasi orang sukses gitu. Oh ya, siap. Baik, Berikutnya. ini ada sambutan juga dari Kepala BI Jatim kepada Bapak Divi Ahmad Johansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Pak Divi Ahmad Johansyah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, sahabat saya nih Pak Hidayatullah. Kemudian Rektor Unisba. Ini benar Pak ya, tulisannya Balitar ya. Karena dari tadi saya mikir ini benar kan nih Unisba ini Balitar. Benar ya, bukan salah tulis ya. Karena dengan demikian ada 2 Unisba. Satu lagi Universitas Islam Bandung ya. Saya lulusan ITB jadi tahu Unisba ya. Mungkin disebut Balitar karena susah nyebutnya kalau dipakai Blitar. Unisable gitu kan, nah, enak gitu ya, jadi Unisba gitu ya. Ini branding juga nih teman-teman ya, branding juga. Kemudian Pak Mustafa Ramdhani dari MR Corporation, MWA TDA, yang saya kagumi Pak Doni, owner daripada Malang Strudel. Saya kalau ke Malang setiap kali lewat sana terus gitu kan ya. Rame terus, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya tahu yang punya Pak Doni nanti makin saya doakan, makin rame lagi di situ kan ya. Tiap ada tamu BI saya suruh singgah di sana gitu kan. Kemudian Pak Musni, Kepala BI Kediri, yang sebentar lagi akan meninggalkan Kediri untuk promosi, tugas yang lebih menantang. Kalau sekarang Pak Musni ini adalah Kepala BI Kabupaten istilahnya, kita promosikan menjadi Kepala Provinsi, ya, yaitu Kepulauan Riau, ya, Batam. Kita kasih tepuk tangan kepada Pak Musni. Sahabat saya, Kang Ajis, nggak kelihatan? Oh itu ada situ. Ya. Kemudian yang saya muliakan adik-adik semuanya, para wirausaha yang hadir di sini, ya, para ahli surga saya bilang wirausaha itu, ya. Karena apa? Wirausaha itu memberi lapangan kerja, ngasih makan berapa keluarga, 2 orang, 3 orang banyak, ya. Mungkin nanti pas nanti di akhirat
Dari 9 itu 8 itu adalah saudagar, pedagang alias wirausaha. Mungkin yang kayak pegawai negeri, birokrat bagi saya mungkin masih waiting list, antri dulu. Karena kita akan ditanya manfaat kamu selama di dunia itu seperti apa, ya kan? Nah, kalau wirausaha jelas, saya kasih makan orang, ya, kami bermanfaat, ya. Insya Allah kita semuanya nanti akan dikumpulkan lagi seperti ini nanti sebagai ahli surga, insya Allah, ya. Saya Divi Johansyah, Kepala Bank Indonesia Jawa Timur. Saya sudah tahun ketiga di Surabaya, alhamdulillah. Sebelumnya saya adalah Kepala Bank Indonesia Sumatera Utara. Saya sudah 30 tahun lebih di Bank Indonesia. Saya tuh kadang-kadang agak nggak nyaman dengan foto ini, Kang Ajis nih. Karena saya satu-satunya yang pakai dasi. Yang lainnya pakai, gayanya gaya milenial, saya pakai dasi, kesannya kayak tauke atau juragan gitu kan ya. Dan yang kedua, yang paling tua di sana ubanan gitu kan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan masih tetap muda gitu ya. Saya sudah 30 tahun lebih di Bank Indonesia, masuk tahun 88-89. Kenapa saya ngomong gini? Karena selama 30 tahun perjalanan, saya menyaksikan saksi hidup, tadi Pak Hidayat telah cerita mengenai 97-98, saya saksi hidup dari berapa kali krisis yang melanda Indonesia. Ya, saya katakan, saya saksi hidup, bahkan mungkin pelaku, ya, pelaku. Saya masuk BI, saya masih ingat dulu kurs US dollar terhadap rupiah tahun 88-89. $1 itu masih ingat 1.200 rupiah kursnya tahun 88-89. Kemudian ada kebijakan devaluasi segala macam. Puncaknya adalah 97-98 $1 adalah 16.000 rupiah. Ya, 16.000 rupiah. Nah, setelah itu kita berjuang, istilahnya apa istilahnya? Berjibaku untuk menyelamatkan ekonomi kita. Alhamdulillah kurs rupiah sekarang stabil di sekitar 14.000, 15. Kemarin agak menguat ya, 14.000, 15.000. Bapak Ibu semuanya, saya cerita mengenai kurs, ini perjalanan panjang. Nah, buat adik-adik mahasiswa, saya juga cerita. Ya, karena sampai sekarang saya masih ngerokok gitu ya. Waktu saya mahasiswa di Bandung, masih ingat saya, karena orang dulu mahasiswa tuh nggak bisa beli rokok satu pak, biasanya ketengan. Ya, zaman saya tahun 84-85 di Bandung, kalau beli rokok Jarum Super itu adalah cepek 3. Di Samsu itu adalah cepek 1. Ya, saya cerita ini kenapa? Sampai sekarang Jarum Super masih ada, di Samsu masih ada. Kalau dibeli sekarang adalah mungkin di Samsu ketengan 1.000. Jarum Super 1.003. Barang sama, adik-adik semuanya saya katakan ya, maksud saya adalah tiap hampir 30 tahun, 88 ke 2011, uang kita nambah nolnya 1. Untuk barang yang sama. Boleh tanya Pak Hidayatullah, nah Pak Hidayat, dulu telur berapa? Sekilo. Telur nggak berubah, telur dari dulu sampai sekarang sama aja, ya kan? Tapi uang yang kita keluarkan untuk beli nambah 0,1. Makanya di tahun 99 kita keluarkan uang 100.000 rupiah. Ya. Sekarang sudah mulai orang nanya, Pak Divi kapan BI keluarkan uang 1 juta rupiah? Setuju nggak kalau keluarkan 1 juta rupiah? Setuju nggak? Setuju nggak? Hah? Nggak setuju, kenapa nggak setuju? Kan gampang, karena sekarang katanya di dompet itu udah ada rata-rata 300.000, 400.000 karena itu bensin segala macam. Ya. Nah, alhamdulillah nggak setuju, kami juga nggak setuju gitu ya. Ya, karena kalau 1 juta rupiah kita jadi kayak dulu Turki, sekarang adalah Zimbabwe. Ya, uang kita nggak ada harganya. Ya, nah saya cerita kenapa? Karena ada Bapak Ibu semuanya,
itu tadi penambahan nol tadi. Ya. Buktinya apa? Dulu mungkin zaman saya mahasiswa, saya masih bayar angkot pakai uang 25 perak, Jigo. Puluhan masih berlaku. Ya, puluhan masih berlaku. Sekarang puluhan sudah nggak berlaku. Bukan nggak berlaku, jarang. Ratusan juga mungkin sebentar lagi. Ya. Kenapa ini terjadi? Itulah namanya inflasi. Ya, inflasi. Nah, saya cerita mengenai inflasi begini. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah selama di Bank Indonesia saya sudah pernah keliling ke semua negara, hampir semua negara. Saya bandingkan negara yang stabil sekali kayak Swiss, Jerman, Jepang, Korea sekarang dengan negara-negara kayak Indonesia. Perbedaannya apa? Ya. Perbedaannya adalah sumber daya manusia mereka. Ya. Indonesia punya sawit, batu bara, minyak tanah dulu, minyak ini, ya. Teh, kopi, segala macam. Tapi tiap ada gejolak, kita seperti masuk angin. Jerman, Swiss, negara tidak punya coklat. Mereka bisa produksi coklat terbaik di dunia. Jadi, perbedaannya adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Bank Indonesia bicara demikian, kenapa? Saya ingin sekali ekonomi kita jangan tergantung hanya kepada minyak, sawit, batu bara, karet, ya, kayu. Kita ingin ekonomi kita tumbuh karena sumber daya manusianya yang luar biasa. Setuju ya adik-adik semuanya ya? Ya, insya Allah. Karena itulah yang bikin kita kuat ke depannya, kuat, ya. Nah, saya dalam kesempatan ini mendukung visi dan misi dari Unisba untuk menjadi kampus entrepreneur, ya. Kita doakan dan Bank Indonesia siap kita saling berdampingan, ya. Saya nggak mau bilang Bank Indonesia membantu, karena kita bicara di komunitas tangan di atas. Kalau saya bilang Bank Indonesia membantu, kesannya BI itu di atas. Enggak, kita berdampingan. Seperti katakan, kalau kita mau masuk surga sama-sama, ya. Pak Hidayatullah kalau udah masuk surga nanti duluan, karena pengusaha, saya masih belakangan. Jangan melebu dulu, tunggu saya. Ya, panggil, loh kita pernah ketemu di sini, ya Kang Ajis ya. Nah, kalau udah duluan jangan lupakan saya selama di dunia gitu kan. Kalau sudah di dunia kita bersama-sama, nanti di surga kita saling meninggalkan ya, tak protes itu tak komplain gitu ya. Nah, saya dari Bank Indonesia tentu saya pengen survei ini kalau survei. Apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya ke saya ini, Bank Indonesia. Ya. Ini menarik. Di Jawa Timur tiap saya keliling itu, tiap saya masuk ruangan, wah, yang punya duit datang katanya. Ya. Kesannya seolah-olah Bank Indonesia itu sumber duit. Benar nggak? Benar kan? Ya emang benar sebenarnya. Ya, kita tuh sumber duit. Saya tiap minggu menghitung uang di kasanah kami itu triliunan, capek, ya, capek hitungnya, ya. Tapi itu duit orang sebenarnya, ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya insinyur teknik industri ITB. Ya, tentunya bertanya, kenapa kerja di bank? Ya, Bank Indonesia. Saya ITB loh, teknik industri. Dulu Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas.